Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, Smart Kampus. Baik, kali ini kita kedatangan dari teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa kita yang sangat luar biasa sekali, yang memiliki peran sangat penting untuk Unaja. Siapa aja, mari kita sapa untuk sekarang ini. Yuk, halo semuanya. Halo. Halo, boleh dong perkenalkan diri dari masnya dulu? Boleh, nama saya Marwan Edirianto. Saya kuliah di Universitas Andalas Jambi, jurusan S1 Farmasi. Oke, mbaknya? Halo guys, pasti udah gak asing lagi sih kalau saya Udah familiar sekali ya? Familiar sekali kayaknya. Harus perkenalan juga nih ya? Iya, nggak apa-apa, perkenalan aja, mana tahu ada yang belum kenal gitu kan. Oke guys, jadi nama saya Gienda Putri Rengganis, tapi biasa dipanggil Gia. Umur juga nih? Boleh, umur juga. Sorry ya bang ya. Umur saya 18 tahun. Oke. Enggak sekalian ini sosial medianya? Oh boleh kalau mau follow Instagram saya Gienda Putri Rengganis di bawah sini. Iya, luar biasa sekali. Jadi sekarang ini mereka sebagai perwakilan untuk milenial, sebagai bentuk bagaimana mereka menyongsong the social donation. Nah, jadi bagaimana pandangan mereka tentang social donation, mari sama-sama kita kuak sekarang. Baik, mungkin yang ingin saya ketahui nih, mungkin sedikit kepo nih ya, dari teman-teman nih yang dari milenial, apa sih perannya untuk Indonesia? Boleh dari mbaknya dulu deh. Kalau misalkan peran dari Indonesia ya sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda? Sebagai pemuda boleh, sebagai mahasiswa boleh. Sebenarnya sama aja ya. Iya, sama aja. Kalau misalkan untuk saya sendiri perannya tentu banyak. Karena tanpa mahasiswa, tanpa pemuda seperti kami itu Indonesia nggak akan bangkit. Oke. Gitu. Jadi perannya sebagai mahasiswa selain menyebarkan positif vibes gitulah. Oke, siap. Dari hal positif, baik itu kegiatan ataupun perilaku itu semuanya bisa dicoba. Sebagai social exchange juga kira-kira? Bisa sih. Bisa ya. Bisa. Wow, luar biasa sekali. Kalau dari masnya gimana? Kalau menurut Marwan, kalau misalkan peran menjadi mahasiswa itu adalah kita bisa menjadi contoh yang baik buat lingkungan kampus dan juga menjadi contoh yang baik buat adik-adik yang akan melanjutkan menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Kalau misalkan menjadi pemuda Indonesia itu menurut Marwan kita harus menjadi pemuda yang memiliki jiwa nasionalisme, membawa perubahan terhadap negara kita sendiri dan membuat bangga dengan melakukan hal-hal yang positif. Siap. Oke, luar biasa sekali jawabannya ya. Oke, ini saya juga dapat informasi katanya di Unaja sangat aktif ya di organisasi ataupun komunitas gitu ya. Kalau boleh tahu apa nih Mas Marwan untuk komunitasnya atau lagi aktif apa sekarang organisasinya? Kalau sekarang kita ada UKM Entertain, jadi di situ kita memiliki banyak bidang. Kebetulan saya terjun di bidang modeling. Jadi sangat banyak yang bisa kita lakukan di UKM Entertain tersebut. Kalau dari Mbak Gianya gimana? Kalau Gia nggak beda jauh sih sama Bang Mas. Sama, entertain juga? Sama, Luar biasa. Oke. Dan bidang yang sama juga modeling dan pijat. Karena kan kalau di Unaja ada 3 nih bagian dari UKM Entertainment. Ada musik, ada tari, sama modeling dan pijat. Iya, oke. Jadi ibaratkannya sekarang inilah ya mahasiswa hits ya di Unaja sekarang ya. Semoga menuju hits atau menuju hits ya? Menuju hits. Oke, siap. Jangan lupa nanti di-follow ya teman-teman ya. Oke, jadi seharusnya nih dalam sekarang kita sama-sama ketahui kan banyak nih sekarang bencana-bencana alam yang kita hadapi di Indonesia khususnya. Bahkan waktu lalu di Jambi pun sempat ada beberapa titik yang terkena banjir. Nah, dari teman-teman nih, apa sih peran dari pemuda dalam menyikapi bencana alam tersebut? Kira-kira apa sih yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita? Dari Mbak Gianya dulu. Kalau misalkan soal bantu itu pasti banyak banget Bang. Bisa dari media sosial maupun sumbangan secara langsung, turun ke jalan. Biasanya kan mahasiswa banyak tuh. Karena belakangan ini dia banyak nemuin tuh di lampu-lampu merah mahasiswa udah turun tangan kan itu. Acungin jempol banget sih buat semua mahasiswa support yang seperti support banget ya pastinya, karena kalau bukan kita siapa lagi. Iya, benar. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Oke, siap. Dari Mas Marwannya. Ya, sama-sama yang kita ketahui kalau soal bencana alam pasti tidak semua orang menginginkan hal tersebut. Jadi ketika bencana alam itu terjadi pada suatu daerah ataupun daerah kita sendiri, kita sebagai mahasiswa atau pemuda pasti yang pertama kita memiliki rasa simpati terhadap orang-orang yang terkena bencana alam tersebut. Dan bagaimana cara kita membantu masyarakat yang terkena bencana alam itu balik lagi daripada diri kita sendiri. Ketika kita ingin mengajak orang-orang untuk bersatu pikiran sama kita harus melakukan hal tersebut pada diri kita sendiri gitu.
Jadi mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi, untuk terjun ke jalan seperti yang dia bilang tadi. Saya juga pernah lihat mahasiswa dari kampus manapun itu udah megang kotak ya kan, untuk meminta sumbangan di jalan. Itu menurut saya hal yang luar biasa sih. Luar biasa sekali ya memang ya. Wow, memang luar biasa sekali, memang pemikiran out of the box banget nih memang pemuda-pemuda kita ini. Oke, kita ini kan mahasiswa ya, dari Mbak dengan Mas Nagin ini kan mahasiswa. Otomatis kita nih punya seperti image tersendiri gitu kan, apalagi dengan lingkungan. Nah, jadi gimana nih sikap kita sebagai mahasiswa dengan lingkungan? Kan biasanya ada nih lingkungan yang kayak segan dengan mahasiswa karena adanya perbedaan jenjang pendidikan. Nah, itu gimana menyikapinya dari Mas Marwan dulu? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan ada nih masyarakat yang memiliki rasa minder atau gimana, oh dia mahasiswa, dia pasti mempunyai pendidikan yang lebih dari saya gitu. Kalau menurut Marwan sendiri, pendidikan itu sebenarnya tidak menjamin, kita misalkan nih kuliah jadi mahasiswa itu tidak menjamin kesuksesan pada masa yang akan datang. Kalau misalkan di diri kita itu tidak ada rasa ingin sukses gitu. Jadi pendidikan yang kita lakukan di kampus itu bisa menjadi perantara kita menuju kesuksesan. Dan buat teman-teman di luar sana, Marwan yakin ada yang ingin kuliah tapi mungkin keterbatasan dana atau keterbelakangan kehidupan. Jadi menurut Marwan, lakukan hal yang terbaik. Tidak ada perbedaan antara mahasiswa atau masyarakat biasa. Yang penting sama-sama memiliki tujuan yang positif dan memiliki rasa ingin sukses. Saling support aja Saling gitu support ya. aja gitu. Oke. Dari pandangan Gia gimana? Kalau Gia kayak setuju dengan Bang Marwan tadi, cuman Gia mau nambah dikit. Kalau misalkan nih soal kuliah ataupun nggak kuliah itu sebenarnya sama aja Bang. Menurut Gia semua orang bisa kuliah kalau mau berusaha, kalau ada niat gitu kan. Walaupun biasanya terkait dengan dana. Benar. Nah, itu kan kebanyakan masalahnya itu. Tapi kita kalau misalkan memang udah niat, itu bagaimanapun caranya kita pasti bisa dapat dana tadi. Kita sambil kerja atau apa kan. Penting kemauan dulu ya. Penting kemauan niat dulu. Karena untuk kita tidak juga menutupi bahwasannya sekarang banyak tuh perguruan-perguruan tinggi yang memfasilitasi terkait dengan anggaran. Bahkan kampus Unaja sendiri itu Rp0 kan untuk pendaftarannya. Nah, itu kan sebagai bentuk dari mempermudah bagi masyarakat kita yang mau kuliah gitu kan ya. Oke. Luar biasa sekali. Baik. Jadi gimana nih dari teman-teman nih? Bagaimana upayanya dalam mengajak teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa lain untuk ikut memiliki peran dalam membangun Indonesia ataupun ikut berperan sebagai mahasiswa Unaja dalam membantu bencana alam yang seperti kita ketahui sekarang? Dari Gia dulu. Kalau Gia yang pertama pasti niat dulu Bang. Karena kalau misalkan segala sesuatu kalau nggak ada niat itu sama dengan nol kalau bagi Gia. Jadi tadi pertanyaannya apa? Bisa diulang? Iya. Jadi bagaimana mengajak teman-teman? Kalau dari Gia ada dua cara. Itu yang paling mudah untuk dilakukan bahkan saat kita duduk di rumah dimanapun itu media sosial. Karena kita tahu betapa pentingnya peran media sosial sekarang kan. Entah dari Instagram, WhatsApp, atau dari kita ngajak teman lewat WhatsApp, Instagram kan juga bisa sebenarnya. Dan yang kalau mau bukti langsung ya pastinya turun ke jalan, bantu gitu kan. Atau nggak mau turun ke jalan panas-panasan bisa di sekitar lingkungan kampus, bisa minta ke kelas-kelas gitu. Bahkan untuk kegiatan kita ini kita bisa transfer kan, kalau mau donasi kan. Sekarang zaman udah canggih. Iya benar. Kalau dari Mas Marwannya gimana? Kalau menurut Marwan, yang kita lakukan untuk mengajak teman-teman atau satu mahasiswa supaya bisa berkontribusi dalam hal tersebut adalah kita balik lagi yang dibilang sama Gia tadi, itu niat dari awal kan. Jadi kalau misalkan kita udah niat pada diri kita sendiri dan kita langsung terjun langsung dan melihatkan upaya positif kita, jadi teman-teman yang melihat itu pasti mempunyai rasa kesadaran diri gitu. Kenapa misalkan Marwan segitu punya niat untuk membantu, untuk turun langsung gitu. Jadi itu akan menumbuhkan kesadaran pada orang tersebut gitu. Dan juga misalkan kita membantu orang tersebut dengan sosial media juga bisa, yang dibilang Gia tadi, berbagi pengalaman gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Lakukan pada diri sendiri dulu sih. Sebagai contoh ya. Oke, Gia gimana Gia? Kalau boleh tambahan sih, semuanya tuh sebenarnya kembali ke pengalaman juga Bang. Kalau menurut Gia nih pribadi, kalau misalkan kita udah sekali turun nih, udah ngerasain gimana susahnya, itu banyak pemikiran luar dari, oh ternyata gini loh cari uang untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi ini ya, jadi stimulus ingin lagi ya. Terus gitu jadinya. Jadi kalau misalkan Gia bilang pengalaman itu lebih penting sih kalau untuk hal-hal kayak gini, karena kalau sekedar omongan-omongan kayak
ih kasihan ya kayak gini tapi nggak ada kontribusi sama sekali, itu sama dengan nol. Iya, benar. Waduh, luar biasa sekali nih teman-teman. Nih kita harus terpicu nih semangatnya nih dengan milenial kita nih, karena memang milenial kita ini memang sebagai ujung tombak kita sekarang di Universitas Adiwangsa. Jadi jangan sampai kita yang ibaratkannya bukan dari milenial ini, bisa dibilang kita Gen Z, Gen ataupun Gen X itu nantinya. Nah, kita harus juga lebih semangat dari kaum milenial ini. Oke, kemudian nih, bagaimana nih membangun kepekaan dari lingkungan supaya juga turut serta ikut membantu kepedulian terhadap orang-orang sekitar kita lah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah di luar Sumatera, sekitar kita aja. Bagaimana membangun kepekaan itu sendiri? Ya kita seperti kita ketahui juga, kita nggak harus peka dengan pacar aja dong, kita juga harus peka dengan lingkungan kita kan. Nah itu gimana cara membangun kepekaan? Gimana dari Mas Marwan? Kalau menurut Marwan, membangun kepekaan terhadap lingkungan itu kita rasakan dulu misalkan. Baik yang ditanyakan oleh Mas tadi, jangan peka terhadap pacar saja. Jadi kalau misalnya kita peka terhadap pasangan kita, pasti kita mengenal pasangan kita dulu, gimana apa yang dia mau. Jadi sama juga dengan lingkungan gitu. Jadi kita harus mengenal lingkungan kita dulu. Kita tinggal di mana, lingkungan kita dalam kondisi seperti apa, dalam keadaan seperti apa. Jadi dengan kita udah mengenal lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, jadi kita bisa menumbuhkan rasa kepekaan dalam diri kita bahwa kita harus ngapain sebagai orang yang ada dalam lingkungan tersebut gitu. Kalau dari Gia gimana? Kalau Gia sih kembali ke tadi, harus dapat pengalamannya dulu. Kalau misalkan udah tahu nih pengalaman susahnya gimana, enaknya gimana, itu pasti nanti dengan hati nurani itu akan istilahnya terketuk sendiri gitu Bang. Karena kalau misalkan kita cuman asal ngomong, cuman kayak sekedar gini gitu, pasti nggak akan ada kontribusi apapun. Dan juga zaman sekarang ini istilahnya lebih sedikit untuk yang mau berkontribusi secara langsung. Jadi itu tadi pentingnya peran media sosial tadi, karena istilahnya kita bisa membagikan pengalaman. Misalkan nih kayak Gia sama Bang Marwan udah pernah nih turun ke jalan misalkan, atau istilahnya bisa membagikan pengalaman lah ke media sosial. Jadi teman-teman yang secara tidak langsung kan kita ngajak tuh, jadi bisa ikutan juga gitu. Oke, dari Mas Marwannya gimana? Ya intinya itu balik lagi dari awal yang saya bilang dari awal, itu kepekaan itu ya balik lagi pada diri kita sih sebenarnya. Kalau misalkan diri kita juga tidak peduli terhadap lingkungan, kepekaan itu tidak akan datang sampai kapanpun. Zong aja deh, zong aja gitu. Ya. Walaupun ada yang memberikan contoh pada kita, kalau memang kita tidak mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan, itu zong. Iya, benar. Tadi saya dengar pernah turun ke jalan juga ya Gia dengan Marwan ya, untuk aksi sosial lah lebih kurangnya gitu ya. Boleh dong cerita-cerita nih apa saja selain ya mungkin turun ke jalan, bisa meminta donasi atau ada program lain lagi nggak untuk kita menunjukkan bagaimana rasa tingkat sosial kita ini dengan lingkungan itu tinggi gitu. Mungkin dari pengalaman boleh diceritain dulu dari Gia boleh. Kalau misalkan Gia itu sebenarnya kalau untuk yang bencana yang baru-baru ini Gia memang nggak ada turun tangan kan, cuman sekedar ikut menyumbang gitu. Cuman Gia pernah waktu itu kalau nggak salah pas bulan puasa itu santunan anak yatim juga, itu turun ke jalan bareng ada salah satu organisasi di luar kampus lah. Gitu. Organisasi yang dia ikutin di luar kampus itu kita turun ke jalan. Bayangin Bang, pas bulan puasa tuh kita lagi puasa, lagi nahan dahaga, nafsu makan kita dari pagi sampai sore. Gitu. Jadi ganti-ganti itu benar-benar dari Gia ngerasain kayak wah gini nih cari uang sambil panas-panasan, ternyata orang lain kayak gini gitu kan. Jadi kita dapat nih feel yang orang lain rasakan, jadi kita juga bisa ngerasain apa yang mereka rasakan sebelumnya. Respect kita jadinya, respect banget kita jadinya. Oke. Kalau dari Marwan gimana? Apa pengalamannya? Kalau dari Marwan sendiri, seperti yang kita tahu di usia kita yang sekarang, kita termasuk anak yang milenial kan. Jadi di luar kegiatan kampus, Marwan juga memiliki perkumpulan teman-teman di luar sana dalam satu organisasi. Jadi sama sih seperti yang Gia rasain gitu. Jadi kalau misalkan pas waktu bulan puasa itu kita berbagi sembako, berbagi takjil, berbagi untuk berbuka puasa pada orang-orang yang di pinggir jalan, baik itu pengemis, baik itu orang yang sudah tua, baik itu pekerja sekalipun. Jadi kita memberikan sedikit rezeki kita terhadap orang tersebut. Dan di balik itu, di balik yang direncanakan seperti ini, dari diri Marwan sendiri, Marwan itu orang yang mungkin cepat baper ya gitu kan ya. Cepat baper ya. Jadi ini harus dijaga nih biar Marwan termasuk orang yang cepat baper gitu. Jadi mungkin Marwan tidak juga bisa bilang Marwan ini orang yang sangat baik atau gimana, itu tidak. Cuman ketika Marwan berada di luar rumah atau di lingkungan,
ketika Marwan melihat ada orang yang membutuhkan bantuan atau orang yang memiliki kekurangan, itu balik lagi Marwan langsung kayak otomatis spontan gitu untuk memberikan sedikit rezeki kepada mereka gitu. Walaupun nggak banyak, tapi istilahnya kita bisa membantu. Itu tidak dilakukan pada satu forum atau satu acara saja gitu. Itu bisa dilakukan pada kegiatan sehari-hari dalam hidup Marwan. Ya karena itu tadi, karena secara tidak langsung pernah ngalamin hal yang Iya. kayak mereka rasakan. Jadi waktu kita lihat mereka tuh kayak respect, oh ini pasti susah nih, pasti capek gitu. Jadi kita mau bantu, bawaannya tuh pasti kayak gitu. Feel-nya langsung dapet Feel-nya gitu ya, langsung langsung dapet, dapet iya. ya. Karena orang-orang di luar sana juga pasti mereka kayak pengen banget, misalkan gini, seperti kita tahu manusia itu tidak pernah memiliki rasa puas, rasa bersyukur Iya, kan. betul. Jadi misalkan kita udah keadaan seperti ini, kita masih juga tidak memiliki rasa syukur. Benar. Bagaimana orang yang di bawah kita? Benar. Jadi itu yang dirasakan mereka. Mereka juga pengen ngerasain kayak misalkan ngelihat orang belanja sekolah atau pakai barang apapun, berarti mereka memiliki rasa ingin tapi tidak bisa tersampaikan. Jadi balik lagi kita yang alhamdulillah istilahnya itu memiliki kecukupan, jadi luangkanlah istilahnya itu sedikit buat orang-orang yang membutuhkan, karena apabila Anda memberikan satu atau sedikit rezeki Anda terhadap orang lain, itu bakal ada balasan dari yang kuasa sih menurut Marwan. Hampir seperti hashtag kita ya, 1 aksi untuk 1000 donasi ya. Jadi Iya, memang walaupun kecil peran kita tadi, tapi efeknya sangat luar biasa gitu kan. Iya. Oke, saya ini orangnya sedikit kepo ya. Jadi saya juga pernah dengar nih, dia ini katanya pernah jadi Miss Unaja ya. Oh, iya. Wah, itu gimana bisa ibaratkan Anda nggak keterkaitannya dengan membangun motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa lain supaya ikut melakukan ataupun ikut terjun menerapkan kegiatan-kegiatan positif seperti yang dia lakukan? Pasti bang. Pasti ya. Itu waktu itu kan pas banget baru PKKMB waktu itu. Oke. Baru masuk itu hari ketiga PKKMB langsung dipilih untuk jadi finalis. Oke. Nah pas sudah kepilih taunya alhamdulillah jadi juara 1 nih. Oke. Itu langsung terbebani, ini aku anak baru masuk loh gitu. Belum kenal kampus sama sekali Benar. kan. Jadi harus banyak yang dipelajarin. Dan juga semakin kesini kan udah mulai tahu nih tentang kampus. Oh kayak gini. Nah saatnya udah tahu nih, udah istilahnya udah pro gitu Benar. ya tentang kampus. Jadi nggak mungkin aku terus gitu kan, pasti aku harus nyari bibit-bibit yang lain. Nah, Kader ya, pengkaderannya. Iya. Oke. Nah salah satunya karena pemilihan Miss Unaja dan Mister Unajanya belum kesampaian sampai sekarang karena ada pandemi ini, Oke. jadi dia salurkan lewat yang lain, yaitu Oke. lewat UKM tadi. Nah Oh salah gitu. satunya ini. Oke. Kegiatan Salah satunya UKM kita yang sekarang iya. ini ya. Wow, keren. Karena sekali. menurut dia, karena dia kan nggak mungkin mampu dalam kontribusi yang berbau politik dalam kampus ini lah, Iya. kan? Karena dia masih mahasiswa, Mm-mm. jadi dia ngasih kontribusi dia ya ke UKM tadi. Oke. Salah satu yang harus dia jalankan, Iya. tanggung jawab dia juga kan sebagai Miss Unaja. Jadi ya gitu, bibit-bibit yang bisa ngangkat nama Unaja tadi. Oke. Gitu. Wow, luar Sebagai biasa penerus. sekali. Sebagai penerus. Dan Luar ini biasa, salah luar satunya. biasa sekali. Jadi Mas Marwan ini kadernya dari GIA. Iya. Iya, salah satu Oh, penerus. luar biasa. Penerus ya memang. Junior senior ya? Iya. Oh enggak ya? Kebalik ya. Oke, saya juga pernah dengar nih, Mas Marwan ini katanya ada ikut event nasional Yes. yang baru-baru ini mau berangkat katanya ya. Itu gimana? Apakah kira-kira nanti bakal ada peran nih untuk Indonesia ataupun nanti untuk Jambi nih, khususnya apabila nanti ada bencana, apakah nanti kita bakal dengan event yang Mas Marwan ikuti akan ada kaitannya dengan peran kita nanti di bencana-bencana alam tersebut? Gimana Mas Marwan? Kalau misalkan kita kaitkan dengan event yang Marwan lakukan kemarin, itu sebenarnya pasti dong. Pasti. Itu ada kegiatannya untuk bencana alam atau yang lain sebagainya. Itu menurut Marwan tanpa ada event apapun, kalau soal bencana alam itu pasti akan ada ikut serta. Oke. Cuman kalau di event ini, apalagi Marwan sebagai putra pariwisata Provinsi Jambi yang akan melanjut insya Allah ke nasional pada Amin. bulan ini. Jadi mungkin dengan adanya event tadi itu lebih membuat diri Marwan itu memiliki kesadaran terhadap lingkungan gitu. Karena apa? Tidak semua orang bisa
merasakan apa yang kita rasakan gitu. Jadi menurut Marwan dengan adanya event tersebut, Marwan bisa mengajak teman-teman satu frekuensi Marwan di event tersebut supaya berkontribusi dalam bencana alam. Pastinya ada keterkaitan dalam event tersebut. Wow, luar biasa sih. Kalau boleh tahu tadi kegiatannya apa? Putra Pariwisata ya? Iya. Wow, luar biasa Putra Apalagi kalau Pariwisata. misalkan berbau wisata Iya, kan yang berbau-bau wisata itu kan rata-rata bencananya nimpa wisata nih. Iya, sama benar. Itu tadi. itu pasti fungsinya. terkait sama event yang Marwan lakuin. Bisa menjadi ini ya, inspirator untuk teman-teman yang lain ya apabila nanti teman-teman tertarik dengan pariwisata gitu kan. Karena selain kita membangun dari UMKM untuk ekonomi kita kan bisa membangun dari pariwisata juga. Itu mungkin salah satunya gitu ya Mas Marwan ya. Aduh, luar biasa sekali ini. Saya makin bersemangat mau nanya-nanya ini. Aduh. Oke, jadi bagaimana nih tips untuk dari Marwan dengan Gia nih untuk ngajak teman-teman nih supaya nanti juga bisa nih seperti Marwan dan Gia juga untuk bisa ikut berkecimpung di kegiatan-kegiatan yang luar biasa atau minimal ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu kan. Karena banyak nih teman-teman kita nih yang malu ya gimana, pokoknya banyak tuh yang bikin mereka nervous, bikin mereka insecure dengan diri mereka walaupun cuma ya mohon maaf mereka hanya bisa memberikan sedikit gitu kan. Padahal itu kan awalan yang bagus ya. Jadi gimana untuk tipsnya dari Gia gimana? Kalau Gia sih untuk istilahnya ini tadi tentang tips dari Gia untuk supaya nanti mereka bisa termotivasi lah untuk bisa terjun juga ke dunia sosial. Kalau dari Gia harus tahu passionnya dulu masing-masing. Passion dulu. Karena kan passion orang beda-beda nih. Kalau misalkan Gia ngerasa bisa di modeling dan pigeon sama kayak Bang Marwan. Ada juga yang ada beberapa orang yang takut tampil di depan banyak orang. Jadi dia lebih memilih di belakang layar. Kayak misalkan dari desain grafis yang kayak gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu passion kita di mana. Nah, kalau misalkan kita udah tahu, baru kita bisa jalanin dan jadi motivasi buat orang-orang lain. Gitu. Dari Mas Marwannya gimana? Kalau dari Marwan sih gimana ya? Pokoknya come on guys gitu. Jadi kayak jangan takut coba. Ya, kita nih pemuda itu memiliki jiwa yang membara gitu kan, yang semangat gitu kan. Jangan kalah dengan orang-orang yang sudah berusia gitu. Kita pemuda, kita harus membawa perubahan. Kalau tadi yang seperti Mas bilang soal insecure, mungkin Marwan juga bisa merasakan hal yang seperti itu ketika Marwan mengikuti ajang tersebut. Marwan bisa insecure dengan peserta yang begitu banyak gitu. Tapi balik lagi pada diri Marwan itu melakukan sesuatu hal itu harus optimis gitu. Jangan pernah kita merasakan kita kurang dari orang lain. Jangan pernah merasakan hal tersebut. Kita harus optimis dalam diri kita, dan hasil apapun yang terjadi setelah itu kita harus bisa menerima gitu. Jadi menurut Marwan, cobalah seperti dia yang bilang tadi, kita harus tahu fashion kita, kita harus tahu bidang kita gitu. Kita bisanya di mana gitu kan? Misalkan kita bisanya di modeling, kita bisanya di musik atau dimanapun gitu. Ekspresikanlah gitu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita harus mengekspresikan diri kita? Kalau kita malu pada diri kita sendiri, kita pasti malu pada orang lain. Tapi kalau kita bangga pada diri kita sendiri, orang lain belum tentu bangga, tapi setidaknya orang lain bisa melihat kebanggaan kita pada diri kita sendiri. Menurut Marwan gitu sih. Memang luar biasa sekali memang jawabannya. Jadi teman-teman, ini saya aja yang mendengar mereka nih yang milenial aja di sini itu saya merasa terbakar-bakar untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi apalagi teman-teman yang ibaratnya sekarang tetap stay tune dengan live Instagram kita. Nah, jadi kita harus tumbuhkan itu dari sekarang, dari sejak ini kita tumbuhkan. Bagaimana kita dalam membangun semangat untuk kita ikut sumbangsi dengan sosial yang kita lakukan pada lingkungan kita gitu. Dari Gia gimana tadi? Ada tambahannya? Kalau misalkan dari Gia nih, sebenarnya ini agak lucu sih, Bang. Ini tips dari diri Gia setiap dia mau ngikut ajang sesuatu. Jadi kita pasti tahu nih kalau misalkan kita udah di tempat nih, udah banyak saingan. Kadang ada yang lebih tinggi dari kita, lebih cantik dari kita. Hal yang Gia tanamin biar Gia nggak insecure, abang mau tahu apa? Boleh, apa tuh? Saya juga kepo nih. Tapi ini sebenarnya agak membanggakan diri. Oke. Gimana? Ini kan hanya untuk diri kita ya. Oke. Teman-teman dengerin ya, dengerin. Ini rahasia yang luar biasa ini. Satu pameran nih ya. Oke. Misalkan nih di depan Gia nih ada saingan nih, ngerasa saingan. Oh dia cantik, oh dia tinggi. Oh nggak apa-apa, gue paling cantik gitu. Percaya diri ya, numbuhkan percaya diri gitu ya. Kalau menurut aku, kalau misalkan dari kitanya nggak percaya diri, pasti nggak akan bisa ngelakuin sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan udah lihat, paling itu pasti lemah. Mungkin aja cantik tapi public speakingnya nggak bisa kayak gitu. Jadi gue paling cantik di sini dan gue paling bisa ngomong. Pasti dia mikirnya kayak gitu. Wow, itu kalau dari Gia ya. Iya luar biasa. Karena kalau misalkan
dari diri dia kalau dia udah ngomong kayak gitu dalam diri dia langsung kayak oh oke, aku bisa gitu. Oke. Aku bisa ngalahin mereka semua. Itu kunci dari Itu bentuk tips yang ibarat menstimulus diri kita ya gitu, biar kita nggak terlalu insecure gitu ya. Berarti nanti kalau misalnya saya ikut event, saya bilang saya ini harus ganteng nih, saya pasti ganteng nih gitu. Itu bisa kayak gitu ya? Iya, bisa. Itu suatu sulap lah seperti itu Iya, ya. Karena kunci dari semua yang apa yang kita lakuin tuh pede bang. Oke, Karena baik. kalau kita nggak pede pasti udah nggak bisa nih, pasti nggak bisa. Wow, luar biasa Bisa sekali. kayak aku masuk pasti kayak gitu rata-rata mulai kan. Oke. So, kalau misalkan kita pede, kayak ngerasa kita paling cantik, kita udah bisa semuanya, aku pasti bisa nih ngalahin mereka. Jadi waktu kita ngomong tuh juga dengan juri nih, misalkan Iya. kalau kami kan juri nih, kayak ya bersikap cantik, aku bisa gitu. Aku tunjukin kalau aku bisa. Gitu. Wah, ibaratkan auranya langsung muncul gitu ya. Dan itu waktu dia sempat ngasih apa sih namanya? Arahan untuk Arahan. Bang Marwan dan teman-teman. Oh, Kemarin gitu. kan dia ngomong kayak Oh, gitu gitu. juga. Kalian jangan takut insecure dengan yang di sana. Pasti memang ada yang lebih dari kalian, tapi tanamin di diri kalian kalau kalian tuh bisa. Kalian cantik, kalian ganteng. Wow, luar biasa. Jadi Mas Marwan sudah nerapin yang seperti itu? Iya, karena pas ikut ajang kemarin dan alhamdulillah tercapai apa yang kita inginkan. Iya. Jadi itu tidak menutup kemungkinan itu ada usaha dari Gia juga. Wow. Soalnya Marwan sebelum ikut acara tersebut dimentori sama Gia Iya, dan iya. teman-teman yang lain gitu. Jadi ini pengalaman Marwan juga ya. Waktu pas ikut ajang tersebut pertama kali Marwan masuk itu kan ada sesi absen kan. Jadi balik lagi yang seperti Gia bilang, mungkin kalau cewek bisa berpikiran seperti itu, oh gue lebih cantik dari yang lain gitu kan. Cuma kalau cowok kita, oh gue lebih ganteng daripada yang lain, itu kayaknya nggak logis gitu Oke, kan. jadi Kalau gimana sebagai cowok gitu kan. Oke, jadi gimana? Kalau dari Mas Marwannya gimana? Kalau dari Marwannya itu, Nah, ini rahasia luar biasa nih. Iya, teman-teman, kalau dari soalnya sisi cowok nih. laki-laki itu jarang sekali ada yang ada yang memperhatikan penampilan. Oke. Kalau laki-laki itu lebih ke obsesi diri sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau diri Marwan itu gimana ya? Intinya tuh misalkan nih Marwan mau datang dalam acara tersebut, Marwan mau absen nih gitu. Jadi Marwan ngelihat teman-teman, kita tuh pasti punya patokan pada diri kita. Mana nih lawan berat saya gitu. Oke. Mana nih lawan berat Marwan. Biasanya kita ada gambaran Betul. kan. Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu hal istilahnya absen nih, sebelum mereka absen Marwan harus dulu absen. Oh, gitu. Jadi supaya Marwan itu nggak ada lagi rasa ketakutan pada mereka, rasa minder, rasa insecure gitu. Itu nggak ada lagi kalau misalkan Marwan nyoba duluan. Dan misalkan kalau kita dikumpulkan dalam satu ruangan, misalkan mereka duduknya di barisan nomor 2, Marwan harus duduk di barisan nomor 1, istilah gitu. Pokoknya pemikiran Marwan setiap ikut acara apapun itu, yang ada di pemikiran Marwan itu nak menang dan nak menang gitu. Wow. Jadi nggak pernah terpikirkan buat nak kalah gitu. Walaupun hasil akhirnya kita kalah atau menang itu urusan belakangan. Yang penting di diri Marwan tuh nak menang dan nak menang gitu aja sih. Berarti memang menumbuhkan rasa takut kepada lawan gitu ya Mas Iya. Marwan ya. Iya, Wow. nantang istilahnya. Iya, Jagoan luar kali. biasa memang. Ini nanti saya mudah-mudahan bisa ikut juga nanti ini. Bisa. Jadi latih lagi sama Bang Marwan. Nanti Bang Marwan yang latih ya. Oke, baik. Jadi kader nanti ya, jadi kader ya. Oke, baik. Oke, sekarang kan kita lagi dalam kegiatan Millennial Speak Up. Jadi memang bagaimana milenial mengangkat suara untuk membantu teman-teman kita atau saudara kita yang ada di luar Sumatera yang terkena dengan bencana. Nah, sekarang kan sistemnya itu ialah social donation ya. Dan banyak sekali sistem-sistem donasi-donasi yang saat ini mungkin hanya mempermainkan aja, sehingga membuat orang-orang mau donasi itu hilang kepercayaan. Nah, jadi karena takut kan nanti uangnya kemana lah, atau nanti dibawa lari lah, atau tempat donasinya itu bodong lah. Nah, itu gimana dari Mas Marwan dan Mbak Gia menumbuhkan kepercayaan masyarakat ataupun teman-teman mahasiswa kita nih untuk mau berdonasi dengan kegiatan kita yang saat ini sedang berlangsung gitu. Gimana Mbak Gia? Kalau dari dia sih yang penting kita harus berdonasi dengan orang yang memang terpercaya. Kayak misalkan salah satu selebgram yang dia tahu nih sering buka donasi itu Resapenya. Oke, Nah, Resapenya. dia kagum banget sama dia karena dia dalam 2 hari, kalau nggak salah waktu itu pernah dia dengar 2 hari itu udah ngumpulin hampir 1 miliar lebih loh. Wow, 1 miliar ya? 1 miliar lebih karena memang people tuh udah trust sama dia, udah percaya banget gitu. Jadi satu-satunya cara buat orang nggak ragu lagi untuk menyumbangkan secara online, yaitu tadi kepercayaan dengan orang-orang yang memang udah dipercaya. Gitu. Karena kalau misalkan ada yang abal-abal yang kayak pakai rekening seseorang gitu kan, itu pasti kayak mikir ini takutnya dibawa lari nih. Jadi kita harus benar-benar kayak rekening yang benar-benar dipercaya gitu sama orang. Wow, luar biasa sekali. Memang peran dari milenial ini ujung tombak untuk kita sekarang ya, apalagi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Oke, baik.
Oke, kita langsung menuju closing statement aja. Boleh nih dari Gia dengan Marwan memberikan suatu kata-kata motivasi kepada teman-teman kita, bagaimana ya nanti kita sebagai milenial ini ikut berperan dengan kegiatan-kegiatan yang sosial. Boleh dengan teman-teman kita. Boleh dari Marwan dulu. Boleh, baik. Kalau menurut Marwan, buat teman-teman yang di luar sana, Marwan di sini tidak mengajar atau tidak memberi nasihat, tapi mengajak. Karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama ingin tahu, sama-sama ingin ikut serta dalam kepedulian terhadap masyarakat. Jadi mari sama-sama kita lakukan hal positif yang ada pada diri kita untuk orang banyak. Jadi jangan pernah merasa untuk takut, jangan pernah merasa tidak mempunyai mempunyai rasa kemanusiaan terhadap diri kita. Jadi mari sama-sama kita lakukan hal positif, kita lakukan perubahan dan bersatu untuk membangun Indonesia ataupun negeri kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman. Oke, dari Gia gimana Gia? Kayaknya yang Gia sampaikan udah disampaikan semua. Udah disampaikan semua ya. Iya. Wow, nitip aja nggak apa-apa ya. Ya, satu frekuensi. Oke, siap. Oke, jadi itu teman-teman untuk dari Millennial Speak Up. Jadi memang kita selaku kaum generasi muda memang harus menjadi agent of change untuk teman-teman kita yang lain. Jangan hanya kita mendep di rumah aja walaupun kita work from home ataupun kita kuliahnya daring. Banyak kok yang bisa kita lakukan, bisa kita gunakan kegiatan untuk seminar daring yang bisa kita himpun dari komunitas-komunitas yang kita ikutin. Oke, saya rasa hanya itu. Terus pantengin podcast kita. Akan ada special edition untuk jam 2 siang nanti. Jangan lupa untuk berdonasi. Karena kalau tidak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Oke, Unaja Smart Campus.